Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 4C, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, di pelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang bagaimana lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Bagaimana keuntungan lingkungan yang sehat dan bagaimana kerugian lingkungan yang tidak sehat. Anak-anak, di Indonesia ini memiliki alam yang indah dan sangat kaya. Berbagai sumber daya alam terdapat di Indonesia dengan sangat melimpah. Air, tanah, hewan, tumbuhan, dan berbagai macam bahan tambang merupakan sumber daya alam yang sangat bernilai. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas karunia Tuhan dengan banyaknya sumber daya alam yang kita miliki. Semua itu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Akan tetapi, kita sering sekali mendengar bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa upaya pelestarian. Misalnya, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar ini akan berakibat hutan menjadi gundul. Apa akibat yang lain? Terjadi bencana alam seperti adanya banjir, tanah longsor. Itu adalah akibat dari penebangan hutan secara liar. Berikutnya misalnya adalah menangkap ikan dengan bom atau pukat harimau. Penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau pukat harimau itu pasti akan merusak lingkungan laut, ya. Bukan hanya ikan yang mati, tetapi kemungkinan terumbu karang yang ada di laut itu juga akan rusak. Selain itu juga bibit-bibit ikan yang kecil juga akan ikut mati. Kalau begitu, siapa yang akan rugi? Pasti kita sendiri. Ini adalah penambangan yang terjadi secara besar-besaran untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin. Kalau penambangan dilakukan secara besar-besaran, ini akan mengakibatkan alam akan cepat rusak, ya. Dengan adanya penggalian bahan-bahan tambang yang ada di alam ini secara besar-besaran, maka kerusakan alam kita akan tidak terkendali. Hal tersebut di atas tentu saja akan membuat sumber daya alam akan cepat habis dan tidak dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Namun, banyak pula manusia yang memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Berikut ini adalah beberapa cara pengambilan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang pertama adalah penanaman kembali lahan yang pohonnya telah ditebang atau kita kenal dengan istilah reboisasi. Yang kedua adalah penebangan pohon dengan sistem tebang pilih dan sistem tebang tanam untuk mencegah pengundulan hutan. Yang ketiga adalah menjaga kesuburan tanah, misalnya dengan pemupukan, membuat sengkedan, dan menanam dengan sistem tumpang sari. Berikutnya adalah mengambil ikan di sungai atau di laut dengan benar. Nah, ini adalah contoh sistem tebang pilih di Indonesia. Sebelum pohon ditebang, diukur dulu diameter kayunya atau diameter batangnya. Apakah sudah mencapai 50 cm atau belum. Nah, ini adalah contoh pemupukan teratur. Tujuannya apa? Untuk menjaga kesuburan
tanah. Nah, ini adalah contoh untuk penangkapan ikan cara benar, ya, yaitu dengan menggunakan jaring salah satunya. Nah, apa kelebihannya? Kalau menggunakan jaring, ya, ikan-ikan yang tertangkap itulah yang akan kita bawa pulang dan tidak akan merusak eh, lingkungan sekitar. Tetapi kalau kita menggunakan pukat harimau atau bom, itu pasti akan merusak lingkungan sekitar. Bahkan kalau menggunakan pukat harimau ataupun bom, itu bibit-bibit ikan yang kecil pun akan ikut mati, ya. Oke, berikutnya itu adalah contoh reboisasi atau penghijauan kembali dari lahan yang gundul. Ini adalah penghijauan di Gunung Suket Bondowoso. Ya, tujuannya adalah untuk membuat lahan ini menjadi hijau kembali. Inilah contoh pembersihan sungai, ya. Maka kita jangan sampai membuang sampah ke sungai agar sungai menjadi bersih, airnya menjadi jernih dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Limbah industri itu sebaiknya diolah dan dikelola dengan baik, ya, agar nanti tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, ini adalah salah satu contoh juga bagaimana mengolah limbah plastik menjadi bisnis, ya. Beberapa produk yang dihasilkan dari limbah plastik itu ternyata dapat menghasilkan uang bagi kita dan itu dapat menjadi lahan baru untuk bisnis. Nah, begitu juga di sini adalah contoh mengolah limbah sawit. Nah, limbah sawit ternyata bisa diolah untuk menjadi bahan bakar alternatif, ya, yaitu menghasilkan bahan bakar yang dapat dijadikan sumber energi baru, ya. Karena apa? Sumber energi minyak bumi itu kalau kita gunakan secara terus-menerus akan cepat habis karena tidak dapat diperbarui. Dengan adanya terobosan mengolah limbah sawit ini, maka kita dapat membuat alternatif untuk menjadikan limbah sawit ini menjadi sumber energi baru. Alam dan seisinya diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Manusia diberikan amanat sebagai khalifah di bumi ini, salah satunya adalah untuk menjaga kelestarian alam. Marilah secara bijak menggunakan kekayaan alam ini agar kelestariannya terjaga. Manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap keseimbangan lingkungan dengan cara melestarikan dan menjaga alam dari kerusakan. Sebagaimana Allah di dalam Al-Quran berfirman, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fangduru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Yang artinya kurang lebih adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, lakukanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini.
Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap kita melakukan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa tetap jaga 3M ya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ya, dan jangan keluar rumah apabila memang tidak diperlukan. Sekali lagi terima kasih. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.